Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Romo dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Zoom. Juga bagi yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat bergabung dan juga kiranya kita semua diberikan kesehatan yang baik ya, dijauhkan dari COVID. Juga kita boleh mendapatkan sukacita. Nama saya Christine, saya berdomisili di Jakarta. Oke, sekarang mari kita mempersiapkan diri kita ya untuk uh, mendengarkan pengajaran malam ini yang akan dibawakan oleh Roma Aurel dengan tema dilahirkan baru dari air, roh, dan kebenaran. Mari teman-teman kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Yesus yang Maha Rahim, dengan rendah hati kami saat ini mengucapkan terima kasih atas kemurahan dan kerahiman-Mu yang begitu besar bagi kami hingga saat ini. Sehingga kami boleh kembali hadir lagi di ruangan ini. Yesus, dalam hidup perjarahan kerasulan kerahiman ilahi kami menyadari bahwa kami masih jauh dari sempurna di hadapan-Mu. Masih banyak yang harus kami pelajari. Dan saat ini adalah kesempatan kami untuk boleh mendapatkan pengajaran dari Romo Aurel yang dengan setia mau membimbing kami. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati Romo Aurel dengan kasih dan rahmat-Mu. Juga saat ini Kau yang menjamah semua organ-organ tubuh dari Romo Aurel. Semoga organ-organ tubuhnya boleh kembali sehat pulih Tuhan dan diberikan kekuatan Tuhan dan dijauhkan dari segala penyakit Bapa. Dan sehingga beliau bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu dalam mewartakan pewartaan kerahiman Allah bagi kami. Jamalah juga hati kami masing-masing saat ini, sehingga kami boleh berfokus dan berkonsentrasi, sehingga apa yang Engkau wartakan melalui Romo dapat tinggal dalam diri kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Santo Yusuf, Bapa dan Tuhan kami, doa ini kami haturkan dalam nama Yesus Kristus melalui perantaraan Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di di antara antara wanita, wanita, dan dan terpujilah terpujilah buah buah tubuhmu tubuhmu Yesus. Yesus. Santa Santa Maria, Maria, Bunda Bunda Allah, Allah, doakanlah doakanlah kami kami yang berdosa yang ini, berdosa ini, sekarang sekarang dan waktu dan kami waktu mati. kami Amin. mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti Seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang sekarang, selalu, lalu dan sepanjang segala. sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Kepada Romo Aurel, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Christine untuk menghantar acara kita. Malam ini adalah pengajaran yang terakhir tahun ini sebelum kita merencanakan program baru, rencana baru yang akan kita awali nanti bulan Januari. Nah, pertama-tama saya bersyukur pada Tuhan karena keadaan saya sudah lebih membaik dan saya harap terus membaik supaya pelayanan-pelayanan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Ada banyak teman saya ucapkan terima kasih untuk mengirimkan pesan-pesan melalui Japri dan juga di forum kita sebagai tanda dukungan atas situasi yang saya hadapi. Untuk semua ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Ada 3 refleksi akhir pekan yang kosong, karena memang saya tidak bisa menyiapkan dan tidak bisa merekam sesuai dengan harapan. Jadi mungkin masih ingat pengajaran kali lalu itu pengajaran dengan suara pilek berat, tapi kita berusaha untuk menyelesaikannya. Malam ini semoga bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih juga untuk semua teman yang hadir malam ini. Sekarang di layar ada 38 peserta. Maka mungkin sesudah ini akan terus bertambah. Kita berharap agar
teman-teman tetap setia pada kerasulan kerahiman ilahi sebagai satu kesempatan untuk berpartisipasi di dalam persiaran seluruh gereja yang ditugaskan Tuhan untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, apa yang akan kita lakukan malam ini? Malam ini saya lebih mengarahkan refleksi ini pada sharing pengalaman iman yang saya lewati. Dan nanti saya akan buka kesempatan juga bagi teman-teman untuk boleh men-sharingkan pengalaman iman yang sudah dialami dan dihayati, bahkan dibagikan kepada sesama yang lain, agar bisa juga menjadi kekayaan rohani untuk saudara-saudara kita yang terus mencari kebenaran dalam firman Tuhan. Nah, perkenankan saya untuk mulai share screen agar semua kita dapat mengikutinya melalui layar medium perjalanan kita selama tahun ini, sejak Januari sampai sekarang. Dan saya bersyukur bahwa sampai bulan ke-12 ini, kita tetap setia pada, biasanya pada paruh ketiga, pekan ketiga atau keempat dalam bulan, kita mengadakan pertemuan untuk membahas tema tertentu sebagaimana yang ditampilkan di sini. Nah, malam ini adalah tema ke-12 yang saya kasih judul Dilahirkan Baru dari Air, Roh, dan Kebenaran. Nanti saya akan jelaskan mengapa saya memilih tema ini. Tetapi satu hal yang bagus bahwa tema ini saya jadikan muara atau kesimpulan dari seluruh perjalanan ini. Mungkin saudara-saudara bisa melihat bahwa kebanyakan perjalanan kita, tema-tema pembahasan kita itu, saya memakai istilah rumah kerahiman. Rumah kerahiman itu tidak lebih daripada merujuk pada komunitas kerahiman virtual yang kita bentuk saat ini. Nah, di antara kita ini hanya beberapa orang yang saya pernah bertemu secara fisik, muka ke muka. Mayoritas, 95% saya belum pernah bertemu. Tetapi dalam komunitas virtual ini, kedekatan iman, spiritual, dan psikologis itu mulai tertata karena kita menyadari bahwa kita disatukan oleh sebuah misi yang sama, yakni mendalami pewahyuan personal kerahiman ilahi yang disampaikan melalui Santa Faustina, agar itu menjadi inspirasi bagi kita untuk mewartakan Kristus yang terungkap dalam pewahyuan universal Kitab Suci. Ya. Nah, rumah kerahiman ini dengan seharusnya menjadi kawah candra di muka, tempat penggodokan kita semua, yang kemudian akan keluar ke dalam masyarakat luas, mulai dari lingkungan Gereja Kudus hingga menyentuh banyak orang yang ada di luar komunitas Kristiani, bahwa mereka semua adalah pribadi-pribadi yang berhak untuk mengalami kerahiman ilahi. Ya, dan itu tanggung jawab kita, karena kepada Santa Faustina, Tuhan sendiri mengatakan bahwa ada 3 jalan untuk melakukan karya kerahiman, yakni melalui perkataan, melalui perbuatan, dan melalui doa. Nah, di akhir refleksi nanti, konsep ini akan saya munculkan sebagai sebuah tantangan bagi setiap orang. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mewujudkan perintah Tuhan tersebut. Nah, jadi bisa dilihat alur mulai dari bulan Januari hingga sekarang. Dan malam ini, saudara-saudara tidak menerima pengajaran dengan bentuk analisis teologis seperti yang biasa saya lakukan, tetapi lebih membahasakan perjalanan iman saya personal di dalam menjadikan kerahiman ilahi ini sebuah pilar penting di dalam hidup spiritualitas pribadi dan dalam pelayanan pastoral. Nanti akan beberapa ilustrasi saya tampilkan untuk mengungkapkan
perjalanan siara ini. Nah, apa yang saya ungkapkan ini adalah pengalaman saya. Bapak dan Ibu nanti hanya membuat perbandingan. Sesudah itu masing-masing harus menentukan komitmen yang dia jalani seturut situasi dan konteks yang dia hadapi. Nah, tema yang saya munculkan adalah dilahirkan baru dari air, roh, dan kebenaran. Nah, jika kita jujur dengan itu, kalimat dilahirkan baru dari air, roh, dan kebenaran itu merupakan perpaduan dari dua unsur penting di dalam pewahyuan Yesus Kristus ya. Pertama, dilahirkan baru dari air dan roh yang merupakan satu tema penting yang dibahas oleh Yesus Yesus dan Nikodemus dalam Injil Yohanes bab 3. Sedangkan roh dan kebenaran itu sebetulnya terungkap dalam dialog antara Yesus dengan perempuan Samaria. Itu berbicara tentang penyembahan yang benar menurut warta kabar gembira yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, saya menggabungkan dua elemen ini untuk menjadi refleksi kita malam ini, sehingga saya berani untuk memberi judul dilahirkan baru dari air, roh, dan kebenaran. Karena muara dari refleksi ini sesungguhnya adalah melihat bagaimana transformasi spiritualitas yang kita alami sebagai buah dari pendalaman terhadap catatan harian Santa Faustina itu akan berpengaruh bagi hidup dan pelayanan kita, sehingga setiap orang yang melewati ini kita sebut sebagai dilahirkan secara baru. Dan kelahiran baru ini pada akhirnya membawa kita kembali untuk menghormati pribadi yang menjadi asal dan tujuan hidup kita. Jadi kita berada di dalam satu circle, satu kurva yang tanpa awal dan tanpa akhir. Kita berputar dalam satu lingkaran yang sama dengan Yesus sebagai inti. Ya, kalau kita memakai bahasa fisika, Yesus itu adalah nukleusnya, sedangkan kita semua ini adalah elektron yang berputar karena gravitasi yang dilakukan oleh nukleus. Kita beredar di seputar Yesus Kristus sambil melakukan hal-hal yang baik dan benar. Lalu, tetapi kita tidak bisa meninggalkan Yesus. Karena meninggalkan Yesus berarti kita kehilangan akar dan juga kita kehilangan tujuan. Nah, hidup tanpa akar dan tanpa tujuan itu membahasakan bahwa kita tidak memiliki jalan yang benar. Nah, pada saat ini, ketika saya menyiapkan slides ini untuk refleksi malam ini, saya mengambil inspirasi dari dua bagian tadi itu. Dilahirkan baru dari air dan roh sebagai dialog Yesus dan Nikodemus, dan menyembah dalam roh dan kebenaran sebagai tema penting dalam dialog Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, ketika kita melakukan gerakan ini, komunitas virtual yang kita bangun, saya umpamakan atau saya sebut sebagai rumah kerahiman ilahi bagi semua orang. Ya, kita membuka diri seluas-luasnya bagi semua orang. Banyak orang datang dan banyak orang pergi dengan berbagai alasan. Banyak orang bergabung dan banyak orang meninggalkan grup ini. Ini adalah sebuah dinamika yang kita alami selama 1 tahun terakhir. Nah, rumah kerahiman ini kita beri ciri atau kita beri karakter, kita beri warna dengan membahas 11 tema di atas belum termasuk tema ke-12 malam ini. Nah, dari tema inilah keluar apa yang saya harapkan sebagai dilahirkan baru dari air, dari roh, dan dari kebenaran. Nah, bagaimana kita melihatnya? Saya mengupamakan hidup kita itu berjalan dalam alur ini. Pertama sekali, kita beriman itu karena kita menerima wahyu yang diajarkan kepada kita dalam katekese
atau diajarkan oleh orang tua kita, oleh pastor kita, oleh guru-guru agama masa kecil dan sebagainya. Dan pengajaran mereka berasal dari wahyu universal. Wahyu universal itu apa? Wahyu universal adalah kitab suci yang memuat sejarah keselamatan. Nah, dari kitab ini kita belajar banyak pengetahuan, dan pengetahuan itu menyentuh intelek, menyentuh budi, dan juga menyentuh hati kita. Ya. Namun, dalam praktek, seringkali iman yang didalami, dianalisis, dipelajari, itu membuat seseorang melakukan penghayatan iman yang cenderung dogmatis dan legalistis. Artinya, mengikuti aturan dan mentaati tata aturan. Merupakan kewajiban yang dideskripsikan dalam pengajaran iman dan diikuti sebagai tata aturan. Bentuk yang paling umum dari penghayatan semacam gini adalah orang Kristen legalistik atau Kristen kultural atau Kristen indifferent yang kita kenal sebagai Kristen KTP. Ya. Nah, iman semacam ini bukan sesuatu yang baru karena dari zaman Yesus pun iman semacam begini sudah ada. Walaupun demikian, kita semua diharapkan untuk melakukan kreasi untuk menghindari penghayatan iman yang cenderung dogmatis dan legalitis tersebut. Iman kita harus iman yang hidup dan bukan sebatas iman karena sebuah aturan. Maka di dalam sejarah gereja, tampillah banyak orang yang mewariskan kepada kita apa yang kita sebut sebagai wahyu personal, yang bisa juga dikenal sebagai pengalaman mistik yang diberikan Tuhan kepada orang-orang tertentu yang kemudian menuliskan atau mewariskannya kepada kita dengan berbagai cara, sehingga kekayaan rohani pribadi tersebut kemudian turut membentuk kasana spiritualitas umat beriman. Misalnya wahyu Tuhan melalui Santa Katerina dari Siena, Santa Teresia Avila, Santo Yohanes dari Salib, dan sekarang Santa Faustina. Ini kita sebut sebagai wahyu personal atau wahyu mistik. Itu kontras dengan wahyu universal yang adalah sejarah keselamatan baku, sedangkan wahyu personal adalah wujud kecil untuk menanggapi wahyu universal yang praktis penghayatannya itu menjadi kering dan tidak menarik. Ya. Nah, ketika wahyu universal ini mulai didalami, kita akan mengalami ini. Krisis, alienasi, ya, penolakan, dan disorientasi. Krisis karena tidak semua orang mau menerima wahyu personal tersebut. Secara pribadi, saya awalnya juga tidak terlalu terkesan dengan catatan harian Santa Faustina ini. Ada pengalaman yang mengubah saya. Tetapi apa yang saya alami pada waktu itu, penolakan-penolakan yang saya lakukan terhadap catatan harian Santa Faustina, itu sebuah puncak dari gunung es, di mana begitu banyak orang juga yang melakukan penolakan terhadap pewahyuan-pewahyuan personal mistik tersebut. Di sini ada krisis, ada alienasi, ada disorientasi. Nah, tetapi ketika kita tidak meninggalkan ini dan berjuang untuk mengatasi, akan sampailah kita pada rekonsiliasi dan pembaharuan. Ya, bulan lalu kita membahas rekonsiliasi demi marwah rumah kerahiman. Ya, dan ketika rekonsiliasi itu terjadi dan pembaharuan diri itu jalan, maka seseorang itu menemukan kebenaran dengan perspektif yang baru. Inilah yang saya sebut sebagai dilahirkan baru dari air, roh, dan kebenaran. Nah, ini circle yang kita lewati sebagai konsekuensi dari keinginan kita untuk mendalami buku catatan harian Santa Faustina, wahyu personal, untuk meneguhkan partisipasi kita dalam mewartakan wahyu universal. Nah, ini konsep standarnya.
Dalam bentuk yang lebih konkret, kita melihat ini. Nah, iman kita itu kita dasarkan pada tiga pilar penting ini. Kitab suci, ada tradisi suci, dan ada pengajaran magisterium. Ya. Nah, ketika seseorang berpegang teguh pada semua ini dan tidak menolak segala sesuatu yang lain, dia akan tenggelam dalam pola penghayatan iman ini. Iman yang kaku, konservatif, dia taat hukum tapi kurang manusiawi. Ya, saya melihat kadang-kadang itu ada beberapa rekan imam yang sangat taat pada prinsip-prinsip liturgi. Maka ketika orang melakukan sedikit improvisasi dalam sebuah liturgi, misalnya ditambahkan dengan tarian, lagu-lagu diubah dari lagu-lagu tradisional menjadi lagu-lagu lebih bersifat pop dan sebagainya, menambahkan alat-alat musik lain selain organ, ya, variasi dalam tata cara berpakaian dan sebagainya. Itu semua dilihat sebagai pelanggaran serius yang harus dilawan. Oke, pada prinsipnya dia menegakkan tata aturan liturgi, tapi image yang dia tampilkan adalah dia taat hukum tapi kurang manusiawi. Nah, pola iman yang konservatif, kaku, kurang manusiawi ini membuat orang menjadi legalistis tetapi tidak disentuh oleh kebaikan-kebaikan Tuhan yang mengalir melalui pribadi-pribadi maupun melalui peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, biasanya dalam situasi seperti ini Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melakukan campur tangan dengan memilih orang-orang tertentu. Ya, sebagai contoh misalnya, pada abad kegelapan, kurang lebih abad pertengahan dan sebelumnya, ketika gereja begitu korup, begitu penuh dosa moral, begitu tidak menampilkan citra sebagai garam dan terang dunia, ada sekelompok biarawan yang bernama biarawan Cluny yang dengan konsisten menghayati cara hidup dan pola perjuangan untuk mengembalikan gereja pada jalan yang benar. Ya, ketika Paus meninggalkan Roma dan tinggal di Avignon, Prancis, ya, Santa Caterina dari Siena misalnya datang untuk menyampaikan kritikan terhadap Paus. Kembalilah dia ke Roma dan seterusnya. Nah, pewahyuan-pewahyuan ini kita sebut sebagai pewahyuan mistik dan dalam situasi kita saat ini adalah buku harian Santa Faustina. Gerakan kerasulan kerahiman ilahi. Ini bukan Yesus yang baru. Ini bukan Yesus yang berbeda dari Yesus kitab suci. Tidak. Pribadi yang ditampilkan ini adalah pribadi yang sama. Seperti Yesus yang tertera di dalam wahyu universal, yakni kitab suci. Kalau kita baca dengan teliti buku harian Santa Faustina yang begitu tebal, figur utama yang muncul di situ adalah Yesus yang berbelas kasih. Nah, kalau soal Yesus yang berbelas kasih, itu tidak ada yang salah di dalam kitab suci. Di sana citra Yesus yang berbelas kasih itu luar biasa. Memberi makan orang yang lapar, menyembuhkan orang sakit, membela orang berdosa, mengampuni dosa orang, dan sebagainya. Semua itu merupakan wujud belas kasih. Dan belas kasih terbesar adalah menyerahkan diri, menyerahkan nyawanya bagi penebusan semua orang. Maka citra yang ditampilkan dalam buku harian Santa Faustina dan dipopulerkan oleh gerakan kerasulan kerahiman ilahi, itu merupakan satu segmen yang diambil seluruhnya dari figur Yesus yang kita kenal di dalam kitab suci. Nah, sebagaimana biasa, selalu ada perlawanan dan kegoncangan. Wow, di sini awal-awal ketika kita memulai gerakan ini, banyak sentimen negatif datang dari mana-mana. Banyak perlawanan, misalnya katakan kalian mencuri apa? Mencuri anggota komunitas lain, ya. Itu semua kita alami. Tapi kita konsisten berjalan. Ada kegoncangan tapi kita berjalan. Lalu
Dalam pembelajaran itu dan pendalaman akhir pekan atau pendalaman bulanan, ternyata kita menemukan banyak nilai-nilai inspiratif. Dalam hal ini bukan kalian saja. Saya yang menyiapkan program-program pengajaran ini pun menemukan banyak nilai-nilai inspiratif dalam refleksi untuk bisa mempersiapkan materi. Ya. Nah, berbekalkan semua ini, akhirnya saya merasa bahwa menghayati spiritualitas kerahiman ilahi itu tidak semata-mata sebagai sebuah elemen tambahan, tetapi dia sudah menjadi satu urat nadi di dalam hidup spiritualitas dan pastoral yang saya lewati. Saya tidak menyebutnya sebagai DNA, karena DNA kita itu tidak bisa lain selain daripada Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Itu DNA seluruh karya pelayanan kita. Tetapi kerahiman ilahi yang memberikan garis bawah bagi Yesus yang berbelas kasih, itu merupakan satu urat nadi penting yang memainkan peranan besar di dalam membaharui spiritualitas Gereja Kudus. Nah, jadi bisa lihat dua grafik yang berbeda, tetapi memakai pola yang sama. Yang ini adalah konsep dasar, sedangkan yang ini adalah penerapan konkret. Ya, karena kita belajar buku harian Santa Faustina, maka contoh yang kita ambil pun tentang devosi kerahiman ilahi. Nah, kalau itu terjadi, maka kita akan selalu kembali kepada sini. Inilah poin penting yang menjadi perhatian kita malam ini. Maka kita akan mendalaminya dengan memulai membahas apa yang dialami oleh Nikodemus dan apa yang dialami oleh perempuan Samaria. Nah, saya siapkan teks tentang Nikodemus. Saya tidak tulis seluruh bab 3, tetapi saya hanya ambil ayat-ayat tertentu yang berhubungan. Silakan Anda mendengarkan dan mengikuti dari apa yang saya sampaikan. Teks yang dikutip ini diambil dari kitab suci Deuterokanonika, terjemahan baru yang kedua, yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia awal tahun 2023 ini. Jadi kalau Anda melihat ada perbedaan sana-sini dalam terjemahan, itu merupakan hal yang biasa karena substansi atau makna dasar dari kitab suci itu sama sekali tidak berubah. Kembali ke dialog Nikodemus dan Yesus. Nikodemus berkata kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seseorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. Janganlah heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana dia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh," kata Nikodemus kepadanya. "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau guru orang Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal ini? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami telah lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berbicara kepadamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berbicara kepadamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah masuk ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Nah, tema apa yang kita tampilkan di sini? Temanya adalah Tuhan melengkapi apa yang kurang. Ya. Siapa Nikodemus?
Nikodemus itu ahli Taurat. Dalam Yohanes 3:10 tadi itu disebut sebagai guru Israel. Atau terjemahan baru yang pertama itu pengajar Israel. Ya. Dan dia adalah anggota Sanhedrin, Mahkamah Agama. Itu ada di dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai 52. Ternyata Nikodemus itu tidak memahami makna kelahiran baru dari air dan roh. Jadi lihat ironinya di sini, ahli Taurat, anggota Sanhedrin yang menantikan kedatangan Mesias, tetapi tidak memahami makna kelahiran baru dari air dan roh. Lalu dia bertemu dengan Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia. Dan dari dialog itu, Yesus melihat bahwa Nikodemus ini seorang terpelajar kan. Dia ahli Taurat. Maka kepada dia, Yesus mengungkapkan tujuan adanya inkarnasi. Inkarnasi yakni firman yang menjadi manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16, kita menemukan kalimat yang indah tentang tujuan Yesus datang ke dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nanti Anda buka sendiri Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Jadi ternyata adanya Yesus di dunia itu karena belas kasih. Begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya. Allah mengasihi manusia. Karena manusia diciptakan menurut gambarannya. Gambaran itu dirusak oleh dosa. Tetapi Tuhan ingin memulihkan kembali. Dengan cara apa? Menjadikan firman-Nya menjadi manusia. Membuat firman-Nya menjadi manusia. Itulah peristiwa ketika malaikat Gabriel mengunjungi Maria untuk menyampaikan bahwa dia dipilih menjadi bunda Sang Mesias. Ketika Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," pada saat itulah firman Tuhan yang telah ada bersama Allah sejak awal mula, yang telah menciptakan alam semesta, itu menjadi daging, menjadi manusia di dalam rahim perawan Maria. Nah, ketika Tuhan telah menjadi manusia dan hidup sebagai manusia, dia dituntut untuk mewartakan kerajaan Allah dan manusia diharapkan untuk mengimani warta kerajaan Allah itu. Nikodemus tahu tentang warta kerajaan Allah. Dia melihat keistimewaan dalam diri Yesus. Maka dia datang menemui dia. Dan Yesus menunjukkan atau membuka kekurangan walaupun dia adalah seorang terpelajar. Karena dia tidak mengerti tentang kelahiran baru dari air dan roh. Nikodemus yang bertemu Yesus ini lalu mengalami pergolakan batin. Di mana pergolakan batin yang itu kita temukan? Dalam Injil Yohanes bab 7 ayat 50 sampai 52. Di saat itu Mahkamah Agama, di mana Nikodemus juga menjadi anggota, bersidang untuk mengorbankan Yesus agar seluruh bangsa tidak sampai dihancurkan oleh pemerintah Romawi. Nah, Nikodemus yang mengetahui siapa Yesus berusaha untuk membela dia, tapi dia kalah. Ada pergolakan batin di situ. Tetapi ketika Yesus sudah wafat, di sana terjadi rekonsiliasi. Karena Nikodemus datang untuk memakamkan Yesus bersama Yosef Arimatia. Dia membawa rempah-rempah, minyak wangi, dan sebagainya. Itu dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 39. Nanti saya sebarkan materi ini melalui format PDF, dan Anda diharapkan untuk mengecek teks-teks kitab suci ini agar memahami refleksinya seperti apa. Nah, sekarang kita melihat Nikodemus yang hebat, ahli dalam kitab suci dan hukum Taurat, anggota Mahkamah Agama, itu
dewan yang sangat tinggi dan berpengaruh, itu ternyata memiliki pengetahuan yang tidak memadai dalam standar pewartaan Yesus Kristus, yang adalah orang Nazaret, seorang tukang kayu, yang hanya mengalami pendidikan sinagoga dan tidak dibentuk secara khusus dalam sekolah Taurat. Maka kita melihat di sini, Tuhan melengkapi apa yang kurang. Apa yang kurang. Nah, kalau kita biasa mengikuti adorasi sakramen, maka kita biasa menyanyikan pujian kepada sakramen. Kalimatnya antara lain begini. Iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Itu berasal dari Santo Thomas Aquinas. Santo Thomas Aquinas, seorang yang sangat cemerlang dalam teologi Kristen, itu pun mengakui bahwa intelek saja tidak memadai untuk memahami Tuhan. Perlu iman. Dan itu terjadi di sini. Pendekatan Nikodemus adalah pendekatan intelektual. Yesus membawa pendekatan karunia ilahi. Pertemuan terjadi, perubahan dalam diri Nikodemus terjadi. Dia menjadi saksi, turut serta dalam penguburan Yesus Kristus pasca kematiannya di puncak Golgota. Nah, sekarang kita lihat tokoh yang kedua malam ini, yakni perempuan Samaria. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang harus menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu tidak menyembah Bapa, kamu menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Jadi ada yang salah di sini ya, saya langsung perbaiki. Kamu menyembah Bapa, ya. Kamu menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, inilah pelayanan roh dan kebenaran. Siapa kebenaran? Yesus Kristus. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka di sini kita melihat bahwa menyembah Bapa secara benar itu hanya melalui berkat inspirasi Roh Kudus dan dilakukan melalui Yesus Kristus. Ini bukan soal tempat, bukan soal gedung, bukan soal perayaan apa. Ya. Yang paling penting adalah kita menyembah Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus dalam persatuan dengan Roh Kudus. Itu kan setiap doa kita dalam Ekaristi misalnya, pembukaan, itu selalu kita katakan demikian. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus. Allah sepanjang segala masa. Doa-doa kita dalam gereja itu mencerminkan ini. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sekarang kita analisis sejenak. Tema yang ditampilkan adalah Tuhan memperbaiki apa yang salah. Siapa perempuan Samaria? Perempuan Samaria ini seorang perempuan yang pola hidupnya tidak benar. Dalam Yohanes bab 4 ayat 18, kita menemukan data bahwa ternyata dia sudah mempunyai 5 suami. Dan yang sekarang hidup bersama dia itu bukan suaminya. Jadi dia sudah punya 6 laki-laki yang terdata dalam kitab suci. Yang tidak terdata mungkin lebih banyak. Jadi kita sudah bisa membayangkan perempuan yang datang ke sumur Yakub itu perempuan seperti apa. Lalu Yesus mencela dia kan dalam 4:18 itu. Sesungguhnya engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Nah, celaan Yesus ini membuka kesadaran untuk
perempuan itu mengaku Yesus sebagai nabi. Ayat 19 ini. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi ternyata perempuan ini beriman juga kepada Tuhan. Hanya pola hidupnya, pola moral yang dia hayati itu tidak benar. Lalu Yesus memperbaiki pola iman yang salah ini. Lihat ini, ayat 21. Akan datang saatnya, kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Itu koreksi Yesus. Lalu pada akhirnya, Yesus mewahyukan jati dirinya. Ya, bahwa dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Lalu perempuan itu berlari ke kota, mengabarkan kepada banyak orang bahwa di sumur itu saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mengatakan segala sesuatu yang saya lakukan. Apakah dia itu nabi yang kita tunggu? Nah, mengatakan apa yang dilakukan itu berarti membuka aibnya sendiri. Karena perempuan ini datang ke sumur itu siang-siang hari ketika saat sepi. Ya, berarti dia ingin menghindari komunikasi dengan banyak orang lain. Karena dia punya sisi gelap yang membuat dia itu seperti sampah masyarakat. Tapi sesudah dibuka matanya oleh Yesus, dia berani untuk pergi bertemu orang kota dan mengatakan, di sana ada pria yang membuka, menceritakan segala sesuatu yang telah saya lakukan. Nah, kelakuan dia kan buruk. Tapi dia berani untuk bersaksi tentang itu. Karena dia sudah mengalami pembaharuan iman. Lalu, orang-orang yang mendengarkan kesaksian perempuan itu datang menemui Yesus dan mereka justru mengalami pembaharuan iman. Nah, di sini kita melihat bahwa perempuan itu berubah dari seorang pendosa menjadi seorang pewarta. Dari seorang yang hendak menutupi aibnya karena ketidakinginan untuk bertobat, menjadi seorang yang mau membuka kesalahannya sebagai wujud ucapan syukur atas tobat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, di sini Tuhan memperbaiki apa yang salah di dalam diri perempuan itu. Nah, sekarang kalau kita padukan dua tokoh ini, Nikodemus dan perempuan Samaria, maka kita melihat dua faktor menonjol ini. Tuhan melengkapi budi manusia yang kurang. Aplikasinya adalah pengetahuan kita tentang ajaran-ajaran iman dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, merupakan benih baik bagi pertumbuhan lanjut iman, sehingga seluruh kepribadian manusia itu diselaraskan dengan jalan Tuhan. Pengetahuan tentang itu bukan sesuatu hal yang buruk. Yang penting pengetahuan itu diolah untuk menjadi prinsip-prinsip hidup yang konsisten dihayati agar membuat orang itu hidupnya benar sesuai dengan jalan Tuhan. Itu yang penting. Ya. Seluruh bangunan gereja, seluruh perayaan-perayaan, seluruh tata liturgi yang kita buat, semuanya itu indah, tetapi tetap hanya akan menjadi sebuah karya seni andai kata kita tidak mengambil input dari segala keindahan tersebut untuk menjadi prinsip hidup yang konkret yang kita hayati dari hari ke hari. Maka buka diri pada kemungkinan pewahyuan-pewahyuan Tuhan melalui cara-cara yang tidak konvensional, yang kita sebut sebagai pewahyuan personal tadi. Buku harian Santa Faustina adalah satu contohnya. Tapi jangan lupa, buku harian Santa Faustina itu bukan kitab suci. Karena itu, pengetahuan yang kita peroleh, gerak emosional yang kita bangun karena terinspirasi oleh catatan harian kitab suci, itu harus menjadi motor yang menguatkan kita agar terus konsisten mewartakan Kristus menurut pewahyuan universal di dalam kitab suci. Jadi Anda salah kalau seandainya meninggalkan kitab suci dan semata-mata memusatkan perhatian pada buku Santa Faustina, karena itu dirasa lebih gampang, lebih menjawab kebutuhan, dan lebih menyentuh emosi psikologi kita. Tidak bisa.
Yang terjadi harus sebaliknya. Apa yang kita terima dalam catatan harian Santa Faustina haruslah melengkapi pengetahuan-pengetahuan kita tentang ajaran iman yang terungkap dari kitab suci, tradisi, dan magisterium. Perpaduan antara dua ini itulah menjadi inspirasi atau kekuatan kita untuk melakukan kewajiban sebagai orang Kristiani. Topik kedua adalah Tuhan memperbaiki iman dan moral yang salah. Jadi nomor satu tadi, Tuhan melengkapi apa yang kurang dalam diri kita. Dan yang kedua, Tuhan memperbaiki apa yang salah di dalam diri kita. Jalan hidup yang salah dicela Tuhan, namun diperbaiki melalui pengampunan dosa. Ya, ilustrasi yang paling bagus itu perempuan yang tertangkap basah berzina itu. Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu semua orang pergi satu persatu. Yesus bertanya, tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Perempuan itu menjawab, tidak ada. Yesus berkata, aku juga tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berdosa lagi. Nah, ini penting. Pergi dan jangan berdosa lagi. Yesus melindungi orang ini dari penghakiman banyak orang. Tetapi dia juga memberi tanggung jawab. Pergi dan jangan berdosa lagi. Pengampunan itu ada konsekuensinya. Yakni tidak lagi melakukan dosa. Ya. Jadi dua sisi ini menjadi sangat relevan bagi kita yang terlibat di dalam gerakan mendalami buku harian Santa Faustina. Apa yang kita peroleh dalam catatan harian Santa Faustina melengkapi pengetahuan kita, lalu menjadi inspirasi yang memperbaiki pola hidup kita yang salah. Jangan lupa, banyak orang sangat berubah iman dan moralnya sesudah aktif terlibat dan menyelami kekayaan rohania yang tertera di dalam gerakan kerasulan kerahiman ilahi. Nah, saudara-saudara, berdasarkan analisis singkat dari dua tokoh ini, Nikodemus dan perempuan Samaria, serta dua topik besar, bagaimana Tuhan berbelas kasih dengan cara melengkapi kekurangan budi manusia, serta memperbaiki kerusakan iman dan moral dalam diri manusia, kita lalu bertanya, bagaimana dengan penghayatan hidup kita setiap hari? Nah, kita masuk dalam topik yang juga sangat penting, yang justru akan menjadi sangat relevan dengan kehidupan kita, yakni kerahiman ilahi di dalam hidup. Apa yang saya sharingkan di sini adalah pengalaman saya. Karena itu masing-masing kalian diharapkan untuk membuat perbandingan dan mendata dengan teliti pengalaman Anda yang terlibat di dalam gerakan kerasulan kerahiman ilahi. Saya mulai mengenal kerahiman ilahi itu ketika saya masih di pendidikan seminari tinggi. Itu sekitar tahun 1980-an. Ketika Pater Czeslaus Osiewski dari Polandia yang berkarya di Flores memperkenalkan gerakan kerahiman ilahi ini dan Santa Faustina. Pada waktu itu belum menjadi orang kudus. Nah, kami para frater yang studi filsafat dan teologi itu tidak menghargai karena untuk kami itu tidak rasional. Nah, ini saya. Pada awal iman saya itu berwarna rasional. Didasarkan pada studi teologi dengan struktur penalaran filosofis yang logis dan harus dapat dibuktikan. Ini pola iman pada waktu itu. Maka kerahiman ilahi atas dasar pewahyuan mistik yang dialami oleh Suster Faustina, seorang yang dengan pendidikan yang sangat rendah, itu sama sekali tidak masuk. Kalau itu datang melalui Santo Thomas Aquinas, barangkali saya lebih mudah terima. Tapi bukan Santa Faustina. Nah, ini bertahan cukup lama. Sampai saya masuk pada pengalaman pastoral yang rumit. Yang tidak bisa dihadapi hanya dengan pendekatan rasional. Nah, di sini ada teman awam yang mengajak untuk masuk ke dalam gerakan kerahiman ilahi. Ya, awalnya saya ogah-ogahan sebetulnya. Tetapi dalam situasi rumit seperti itu, ya namanya
peluang untuk bertemu Tuhan itu menjadi sangat vital. Maka saya ikut. Dan disitulah konversi atau pembaharuan diri saya terjadi. Tuhan memberi jawaban dengan mengurai kerumitan pastoral dan memberi harapan baru sesudah saya melakukan novena-novena kerahiman ilahi dengan harapan Tuhan memberikan saya jawaban. Sejak pengalaman diurai kerumitan pastoral itu oleh Tuhan, saya akhirnya serius mendalami kerahiman ilahi. Termasuk membaca dengan teliti buku harian Santa Faustina. Mempersiapkan novena-novena, tema-tema pembahasan tentang kerahiman ilahi. Saya serius mendalami itu. Sampai hari ini. Akhirnya, kerahiman ilahi itu mewarnai pelayanan pastoral saya hari ini. Ya. Nah, di sini saya tampilkan beberapa ilustrasi. Sesudah saya mengalami pertolongan Tuhan melalui devosi kerahiman ilahi, saya akhirnya memutuskan ini. Pada hari Minggu tanggal 27 April tahun 2014, pada hari Minggu kerahiman ilahi, saya membuat pentaktaan gambar kerahiman ilahi di dalam gereja kecil saya di Bible Center Sukajadi. Ya, pentaktaan kerahiman ilahi. Itu dibuat dalam sebuah prosesi meriah. Dua pasangan suami istri yang membawa gambar kerahiman ini berasal dari Fiji. Bukan, berasal dari Samoa. Samoa. Ya. Nah, pengalaman tentang kerahiman ilahi terus bertumbuh. Akhirnya saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian tentang pengalaman kerahiman ilahi itu dalam ASEAN Apostolic Conference on Mercy yang diselenggarakan di Medan. Dan itu terjadi pada 17 Oktober tahun 2015 di sini. Saya berkesempatan untuk men-sharingkan perkembangan hidup rohani dan keteguhan pastoral baru yang saya alami berkat pengalaman dibaharui oleh kerahiman ilahi. Akhirnya, kerahiman ilahi kami tempatkan secara permanen di samping altar gereja kecil saya Bible Center, persis di depan mimbar baca. Seperti ini, di sebelah kanan ini. Konsep dasarnya adalah setiap firman yang dibacakan dari mimbar itu, setiap mazmur yang dinyanyikan dari mimbar itu, setiap khotbah yang diucapkan dari mimbar itu adalah wujud kerahiman ilahi yang dipancarkan oleh Tuhan sendiri bagi umatnya yang masih bersiara di dunia. Ya. Semua itu hanya mungkin karena saya mengalami ini. Kerumitan pastoral yang tidak bisa dihadapi hanya dengan pendekatan rasional. Jadi kadang-kadang Tuhan memukul kita dengan satu problema pelik yang membuat kita tidak berdaya, tidak sanggup mengatasinya, baik secara intelektual maupun skill-skill manajerial yang kita miliki. Semua itu strategi itu tidak berjalan. Sehingga pada akhirnya kita hanya bersujud pada Tuhan dan katakan, Tuhan saya tidak sanggup. Ya, tolong saya. Hanya padamu saya berserah. Dan saya yakin kalau Tuhan itu seperti yang kita bayangkan, mungkin dia ketawa dan dia katakan, nah sekarang kau lihat toh, kamu sangka kamu bisa atasi semua. Ternyata lihat, ada bagian tertentu yang kau tidak bisa atasi. Tapi jangan khawatir, saya adalah pribadi yang berbelas kasih. Saya akan turun tangan. Nah, pengalaman kerumitan pastoral ini melahirkan pergolakan, pergolakan membawa pada pertobatan, dan pertobatan melahirkan pembaharuan diri. Maka kerahiman ilahi kini menjadi bagian penting dari seluruh perayaan di Bible Center, Batam. Nah, semua ini berakar dari mana? Dalam buku harian Santa Faustina nomor 742, kita membaca kalimat ini. Putriku,
Kalau melalui engkau aku minta agar manusia menghormati kerahimanku, hendaknya engkau menjadi orang pertama yang unggul dalam harapan kepada kerahimanku ini. Aku minta agar engkau melaksanakan perbuatan-perbuatan kerahiman yang harus muncul dari kasih kepadaku. Kapan saja dan di mana saja engkau harus mengamalkan belas kasih kepada sesama. Engkau tidak boleh menghindarinya atau berusaha mencari-cari dalih untuk membebaskan diri darinya. Aku memberi engkau 3 cara untuk mengamalkan belas kasihan terhadap sesama. Yang pertama perbuatan, yang kedua perkataan, yang ketiga doa. Dalam 3 cara inilah tercakup sepenuhnya karya belas kasih, dan semua itu merupakan bukti kasihmu kepadaku yang tidak dapat dibantah. Dengan sarana-sarana ini, suatu jiwa memuji dan menghormati kerahimanku. Jadi, yang pertama, Tuhan menghendaki agar Santa Faustina tidak boleh menghindar dari kewajiban untuk mempraktekkan atau menghadirkan karya-karya kerahiman. Ya. Kerahiman yang diterima sebagai karunia rahmat harus diwujudkan dalam bentuk konkret. Dan bentuk konkret itu ada 3 jalan di sini. Perbuatan, ya, seperti karya-karya kerahiman, menolong orang yang membutuhkan, orang miskin, orang sakit, orang terpenjara, orang yang kesepian di rumah jompo, di panti asuhan, tetangga yang tidak memperoleh perhatian cukup, dan sebagainya. Semua karya-karya karitatif yang membahasakan bahwa kita menghadirkan belas kasih Tuhan. Yang kedua adalah perkataan. Itu terutama kata-kata penghiburan. Ya, terutama kata-kata penghiburan. Ya, perkataan. Dan yang ketiga adalah doa. Mendoakan selalu orang-orang yang mengalami kekurangan cinta, yang mengalami pergolakan hidup. Berdoa untuk orang itu sumbangan kita yang paling bisa dilakukan kapan dan dimanapun. Ya. Kalau kita menolong orang yang miskin, yang melapar dan sebagainya, itu kita membutuhkan biaya kan? Kita membutuhkan uang. Kalau kita tidak punya uang, gimana? Ya. Perkataan. Ini tidak semua orang pandai merangkai kata-kata. Banyak orang maksud baik, tapi kata-kata yang keluar itu sangat menyakitkan. Nah, tapi kalau doa, ketika kamu menutup pintu dan berdoa untuk orang dan tidak ada orang pun yang tahu, maka doa itu diungkapkan dengan cara apapun, itu hanya Tuhan yang menilai. Maka paling minimal adalah doa itu harus mengantar kita pada satu karya konkret agar Tuhan berbelas kasih bagi mereka yang membutuhkan. Ya. Nah, berbekalkan apa yang disampaikan Tuhan kepada Santa Faustina ini, apa yang terjadi di dalam lingkungan kita. Nah, background dari yang saya pakai dalam screen saya itu adalah Tirta Wacana SVD Bible Center, pelayanan online devosi kerahiman ilahi. Mungkin di awal tahun ini, ketika kita mulai dengan pengajaran-pengajaran online, saya mengingatkan bahwa komunitas kita ini virtual dan pelayanan kita itu sebatas online. Semua aksi konkret lain harus melebur ke dalam gerakan-gerakan lokal, dalam paroki, dalam komunitas-komunitas kerahiman ilahi di sekitar kita. Jadi, kalau Anda mengikuti komunitas online ini untuk menghindari komunitas-komunitas lokal karena ada banyak kewajiban, nah itu Anda adalah pribadi yang melarikan diri dari kewajiban iman yang ditentukan Tuhan. Ya. Nah, apa yang saya buat di Bible Center? Nomor 1, sejak tahun 2014 itu sampai sekarang ini, setiap bulan Januari sampai Maret, kecuali 2 tahun masa COVID, itu karena kita tidak bisa ketemu. Selalu ada 3 topik ceramah tentang kerahiman ilahi di bulan Januari, Februari, dan Maret sebelum perayaan Paskah. Paskah kita itu selalu terjadi sekitar akhir Maret sampai dengan sekitar pekan keempat April. Ya.
Nah, 3 bulan sebelum Paskah ini, di Bible Center selalu ada ceramah 3 topik tentang kerahiman ilahi dalam bahasa Inggris untuk komunitas internasional. Komunitas bahasa Indonesia mungkin belum masa perlu, jadi saya belum pernah terlibat. Tetapi dalam komunitas internasional konsisten dijalankan dari tahun ke tahun. Yang kedua, merayakan Hari Kerahiman Ilahi sebagai hari raya penting di Bible Center. Ingat ya, dalam seruan kepada Santa Faustina di buku harian 742 tadi, itu yang saya tidak kutip adalah bahwa betapa penting Hari Kerahiman Ilahi itu. Hari Minggu sesudah Paskah, hari Minggu kedua masa Paskah, itu hari yang dipersembahkan untuk kerahiman ilahi. Yang ketiga, melakukan karya kerahiman bersama International Pastoral Community di Batam. Tapi sekarang sudah melebar dengan banyak pihak lain yang juga ingin terlibat dalam karya kerahiman. Dan ini pelayanan keempat yang kita semua terlibat di dalamnya adalah belajar bersama buku harian Santa Faustina sebagai program animasi umat. Karena itu komunitas kita ini adalah komunitas animatif. Memberi gagasan, memberi ide, agar orang memiliki satu referensi, satu inspirasi, agar lebih bersemangat, lebih konsisten, dan lebih terlibat di dalam gerakan-gerakan kerahiman ilahi lokal di sekitar kita, di paroki, di komunitas-komunitas kerahiman ilahi, di keuskupan dan sebagainya. Ya. Nah, ini tanggapan kita terhadap pengalaman ini. Ya, kerumitan pastoral membuahkan pergolakan, pergolakan melahirkan pertobatan, pertobatan membawa pembaharuan diri untuk menerima kerahiman ilahi sebagai satu segmen penting di dalam pelayanan pastoral saya. Nah, sekarang kita sampai pada pertanyaan terakhir. Apakah pengalaman semua itu sudah cukup disebut sebagai dilahirkan secara baru dari air, roh, dan kebenaran? Tema pembahasan kita malam ini. Saya memberikan 4 penegasan. Nomor 1, kelahiran baru yang sejati dari air dan roh itu terjadi dalam sakramen pembaptisan dan krisma. Sebagai orang Katolik, kita memiliki karunia sakramen yang tidak bisa ditemukan di dalam denominasi lain. Ada sakramen pembaptisan, ya. Sakramen pembaptisan ini kan satu meterai yang tidak bisa dihapus walaupun seseorang itu memutuskan untuk meninggalkan jemaat Kristiani. Ya. Sehingga misalnya seorang Kristen yang kemudian menjadi bukan Kristen, lalu kembali lagi, itu tidak perlu dibaptis baru. Dia hanya diminta untuk mengulangi pengakuan atau pengakuan iman, doa aku percaya. Lalu yang kedua adalah krisma. Krisma itu kita terima sekali seumur hidup sebagai sakramen pendewasaan. Itu adalah pencurahan Roh Kudus. Ya. Karena itu segala bentuk pencurahan roh lain, seperti di dalam gerakan-gerakan persekutuan doa dan sebagainya, itu bukan sesuatu yang baru, melainkan mengingatkan kita akan pencurahan roh yang terjadi di dalam sakramen krisma. Ya, ketika kita dibaptis, kita juga diurapi dengan minyak krisma, ya, yang memberi kita meterai sebagai imam, nabi, dan raja. Ketika kita sudah bisa bertanggung jawab, kita diberi sakramen krisma, pencurahan roh, agar kita dibimbing oleh roh dalam melakukan kewajiban iman, yakni mewartakan kerajaan Allah. Ya. Karena itu, ketika Anda ditanya apakah Anda sudah dilahirkan baru, jangan mengatakan belum. Anda sudah dilahirkan baru berkat pembaptisan dan berkat sakramen krisma. Semua yang lain yang datang kemudian, baptisan ulang atau segala macam, ya, atau Anda yang bersiara ke tanah suci misalnya, di Sungai Yordan, Anda dikucurkan lagi air dari Sungai Yordan, itu bukan pembaptisan baru. Karena itu, orang-orang yang bersiara bersama saya di tanah suci tidak pernah mengalami pembaptisan baru.
Di tepi sungai Yordan saya hanya memberkati mereka dengan percikan air. Karena sakramen pembaptisan baru, entah itu setetes air yang dituangkan ke dahi, ataupun sebuah kolam lebar tempat kita diselami, ya, pembaptisan Katolik juga ada yang mengalami penyelaman di dalam kolam baptis itu. Semua hakikatnya sama. Kita menerima meterai Kristus. Yang kedua, kebenaran sejati itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Karena Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka mengimani dia itu membawa selamat. Karena kita menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Nah, inspirasi dari buku harian Santa Faustina yang adalah wahyu personal atau wahyu mistik harus menghantar kita kepada Yesus yang terungkap di dalam kitab suci. Ya. Maka sejak awal saya selalu ulangi kalimat ini. Kita bisa meninggalkan buku harian Santa Faustina, tetapi kita tidak bisa meninggalkan kitab suci. Kita bisa meninggalkan Santa Faustina, tetapi kita tidak bisa meninggalkan Yesus Kristus. Maka proses pembelajaran kita harus memberi kita semangat untuk lebih serius mendalami sosok Yesus Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia, yang warisan karya keselamatannya itu tertera di dalam kitab suci. Karena itu, mungkin baik kalau seandainya Anda adalah devosan kerahiman ilahi, letakkan kitab suci Anda paralel dengan buku harian Santa Faustina. Sehingga setiap kali Anda membaca buku harian Santa Faustina, Anda teringat akan kewajiban membaca kitab suci. Di saat Anda membaca kitab suci, Anda juga teringat bahwa ada implementasi kontekstual di dalam buku catatan harian Santa Faustina. Maka saya berani untuk menyimpulkan, setiap orang yang mengalami transformasi iman dan moral karena menyelami kerahiman ilahi, mengalami kelahiran baru. Dia lahir dari air, ya, dia lahir dari roh, dan dia lahir dari kebenaran. Transformasi iman dan moral karena kekayaan rohani yang dia terima sebagai buah dari pendalaman devosi kerahiman ilahi itu menjadi sebuah miniatur dari kelahiran baru sejati dalam air, roh, dan kebenaran, yakni Yesus Kristus sendiri. Ya, maka saudara-saudara, saya berharap agar masing-masing orang bisa mendefinisikan seperti apa kelahiran baru yang dialami. Saya mengambil tema ini karena kita dekat dengan perayaan Natal. Ini lagi beberapa hari saja. Ya, tinggal ini hari sudah tanggal 21. Ya, maka tinggal 3 hari lagi sudah malam Natal. 4 hari lagi kita sudah merayakan Natal. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus, kelahiran firman yang menjadi daging. Satu kebenaran yang menghantar kepada kita pembaptisan dan pencurahan roh. Ingat, Yesus sendiri dibaptis, dan pada waktu dia dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya. Dan pada saat itulah Tuhan menyebut bahwa inilah kepada Yesus itu adalah dia berkenan. Ya, maka kelahiran dari air, roh, dan kebenaran itu terjadi dalam skala kecil sekalipun di dalam hidup kita. Maka kalau Anda mengalami itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Bahwa Anda pada akhirnya menemukan jalan untuk mengalaminya secara konkret. Saya mengulangi kata-kata Yesus. Ada banyak nabi dan orang-orang masa dulu dalam kitab perjanjian lama yang rindu untuk mengalami hal-hal ini tapi tidak. Maka berbahagialah Anda yang mengalami pengalaman khusus belas kasih ilahi melalui pewahyuan Santa Faustina. Terima kasih untuk semua perhatian. Saya mengucapkan selamat Natal bagi setiap orang. Dan bagi ibu-ibu, besok adalah hari ibu, maka saya mengucapkan selamat hari ibu. Jadilah ibu yang baik,
yang menerangi keluarga dengan kearifan-kearifan iman yang dianugerahkan Tuhan kepada Anda sekalian. Baik, Terima kasih Romo Aurel. saya akhiri dulu refleksi saya. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Christine untuk memandu mungkin sharing kita atau selanjutnya. Terima kasih Romo. Romo kalau ada yang mau bertanya, bagaimana Romo? Dipersilakan. Dipersilahkan bagi saudara-saudari yang ingin bertanya. Malam Romo, Ya, silakan. ya maaf baru masuknya agak telat Romo. Oh, Pak Jo ya. Oke, Pak Iya, Jo silakan ya. saya nggak bisa on cam nggak apa-apa ya Mo ya. Ya, enggak apa-apa ya. Saya masih di jalan ini saya minggir sebentar. Jadi saya cukup mendengar terakhir Romo berbicara tentang pengalaman ya. Ya, Ya, jadi mungkin sini saya juga hanya sharing sedikit. Eh, Hal yang sama juga ketika mulai berlaku COVID. Dulu saya juga sudah sempat mengenal kerahiman, tapi memang selalu kalah dengan dunia lah. Nah, mungkin COVID itu salah satu cara Tuhan juga, sehingga saya mulai benar-benar mencoba memahami, karena mulai membaca buku. Nah, kalau dulu ya sekadar ikut-ikut lah, itu ada yang baru dan sebagainya. ya, Nah, ketika semakin mendalami, ya memang saya menemukan satu dunia yang saya belum pernah temukan. Sebagai contoh misalnya, saya hampir dulu tuh nggak pernah mau yang namanya mendoakan orang. Oh, untuk diri saya sendiri saya banyak persoalan, ngapain saya doain orang? Kan gitu ya ya, prinsipnya. ya, ya, Tapi dengan memahami Bu Hadiat Santa Faustina, ternyata seluruh hidupnya Santa Faustina tidak pernah untuk diri pribadi. Baik penyakitnya pun dia tidak minta Tuhan sembuhkan. Bahkan untuk silik. Ini sesuatu yang memang saya lihat kok sepertinya luar biasa sekali ya. Tapi saya mulai terarah ke situ. Pelan-pelan Tuhan mulai arahkan saya ke situ. Dan ya secara singkatnya, semua biasanya saya kalau melakukan sesuatu itu, begitu saya ada kurang apa, saya orangnya mungkin nggak bertahan gitu. Nah, tapi mungkin sekedar yang Romo juga ketahui, ini pengalaman terjadi memang di dalam saya mencoba untuk melakukan daily mercy. Ini hal yang benar-benar terjadi dalam hidup saya. Saya sempat juga saya pengen minggir, maksudnya mungkin ini bukan wilayah saya. Tapi ya saya nggak tahu, Tuhan bekerja pokoknya apa yang saya ini kan, sepertinya Tuhan tuh selalu menuntun gitu loh. Banyak hal yang pernah ketika mungkin sudah jam 2 dini hari, saya belum sempat mengedit video, tetapi ya dengan cara Tuhan yang saya nggak bisa tidur, saya harus membuka lagi. Dan dengan daily mercy, saya setiap hari itu otomatis saya harus membuka kitab suci dan buku harian. Karena saya harus memadukan juga antara narasumber berbicara dengan gambar yang harus saya munculkan. Dan saat ini pun kerahiman membawa saya bukan hanya mendoakan orang di dalam doa, tetapi saya begitu, yang saya nggak kenal hidup saya lah. Saya paling ini kalau ada orang yang sedang kritis di rumah sakit dan sempat telepon dan bahkan saya sempat dengar misalnya, itu saya langsung lari menuju, kalau rumah sakit itu bisa saya tempuh dalam jarak yang memang bisa ditempuh. Ya, itu yang mungkin pengalaman yang merubah hidup saya di dalam konteks kerahiman ilahi, bahwa sampai hari ini memang apapun permasalahan saya, itu yang terjadi dalam hidup saya tidak pernah berdoa untuk diri saya. Tapi selalu saya untuk orang-orang berdosa yang seperti diperintahkan lah di harian. Dan yang saya dapatkan memang kedamaian yang luar biasa. Ya, jalan-jalan pun yang saya nggak pernah pikirkan, ya ternyata memang Tuhan buka secara karya Tuhan. Jadi saya terinspirasi dalam buku harian nomor 1074 ya.
beritakanlah kerahimanku kepada seluruh dunia. Dan itu muncullah Daily Mercy. Terima Oke. kasih, terutama Romo sangat-sangat mendukung dalam pelaksanaan Daily Mercy. Ini sesuatu yang memang kalau ini bukan karya Tuhan, nggak mungkin gitu. Maka apapun yang lakukan, apa yang bisa Anda lakukan? Ya, saya hanya melakukan bagian yang saya bisa lakukan. Ya. Oke. Baik, Ya, baik, 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 jadi Pak Jo. Ya. ini sedikit share lah. Ya, Artinya oke. saya tidak mengenal hidup saya hari ini gitu loh. Hmm. Ya kerahiman lah yang membuat, mungkin sama waktu tadi Romo bilang dulu, Romo secara apa realistis lah ya. Ya. Memang kerahiman tidak bisa dengan gaya kita maunya gimana. Ya kita memang lebih harus berserah, mengandalkan. Karena kan dua pilar utama, mengandalkan Tuhan dan berbuat kasih. Terima kasih Romo, itu Ya, sekedar sama-sama sharing. Pak Jo. Terima kasih Terima untuk kasih. sharingnya. Baik. Terima kasih Pak Jo. Romo, maaf saya kelewatan, itu ada pertanyaan dari Pak Frans Darmono. Ya. Tahun berapa Romo Aurel mulai menerima konsep kerahiman ilahi Baik. dan status atau siapa pembimbing rohani? Baik, yang pertama, sebetulnya saya mengenal kerahiman ilahi itu sudah dari tahun 80-an, ya. Sudah tahu ada gerakan kerahiman ilahi itu. Tetapi menerima dan betul-betul mempraktikkan dan mendalami secara serius karena mengalami yang saya sebut kerumitan pastoral tadi itu sebetulnya akhir tahun 12. Akhir tahun 12, awal tahun 13. Belum lama. Ya. Yang saya sebut sebagai buah dari kerumitan pastoral. Siapa pembimbing rohani saya tidak akan sebut. Ya. Tetapi pembimbing yang menghantar saya ke sini itu bukan pastor, bukan suster, tapi seorang awam yang sangat teguh di dalam devosi kerahiman ilahi. Ya. Jadi tidak ada yang salah dengan itu. Jangan pikir bahwa seorang pastor jadi dia pembimbingnya harus pastor, harus uskup atau harus kardinal atau sama sekali tidak. Ya. Tapi bahwa Tuhan bisa memanfaatkan tangan siapa sih. Lihat ini. Santa Faustina itu seorang yang punya pendidikan itu apa? Tetapi warisan pengalaman mistiknya itu bahkan didalami oleh para teolog. Orang menulis banyak artikel tentang dia. Dihargai dan diakui pengaruhnya bagi kehidupan spiritualitas gereja masa modern ini. Jangan lupa, Yohanes Paulus kedua almarhum yang mengkanonisasi Santa Faustina itu seorang filsuf, seorang profesor perguruan tinggi, ya, yang seorang aktor, seniman panggung, tapi yang sangat juga rendah hati mengakui kekayaan rohania yang diberikan Tuhan kepada Santa Faustina. Jadi saya kadang-kadang katakan, kadang-kadang itu kita perlu dipukul sedikit oleh Tuhan untuk melihat sisi lain yang selama ini kita anggap sepele, ya. Nah, karena profesi saya bertahun-tahun menjadi guru, menjadi pengajar, pendekatan itu kan selalu rasional, logis, termasuk di dalam menilai iman. Nah, kadang-kadang Tuhan beri yang saya sebut sebagai keruwetan pastoral tadi itu untuk membuat kita kembali menginjak bumi. Kamu bukan satu-satunya orang yang memahami, yang menghayati iman. Ada cara-cara lain yang juga dilakukan oleh Tuhan melalui pribadi atau melalui peristiwa yang tidak kamu duga. Nah, siapa yang berpikir bahwa pada akhirnya saya ikut nasihat temanku ini untuk ikut devosi kerahiman ilahi, mendalami tulisan-tulisan Santa Faustina, lalu sekarang saya mengakui betapa kuat pengaruhnya untuk hidup dan pastoral saat ini. Ya, saya undang kalian untuk sekali waktu mampir ke Batam, dan saya akan menunjukkan uh, ada 2 devosi pokok yang saya lakukan di Bible Center. Nomor 1 adalah devosi kerahiman ilahi. Nomor 2 adalah Maria Bunda Pembantu Abadi. Ya,
Dua devosi yang bagi saya memberikan banyak berkat untuk bisa menjalankan sentrum pelayanan kitab suci di tempat ini. Ya. Jadi pengalaman 10 tahun terakhir ini berbicara jauh lebih banyak daripada pengalaman puluhan tahun dalam pendidikan dan pastoral sebelum harus mengalami peristiwa kerumitan pastoral tadi itu. Itu saja ya Pak Darmono. Siapa yang membimbing saya? Diam-diamlah itu rahasia ya. Nanti baru bisa dijapri kalau mau. Terima kasih Romo. Ya, Romo ada Pak Tandi. ya ada Pak Tandi ya, Santo Silakan Lorenzo. Pak Tandi. Silakan Pak Tandi ya. Selamat malam Romo. Maaf Romo, saya sebetulnya bukan dari eh, organisasi eh, Santa Faustina. Saya hanya kadang-kadang ikutin aja. Saya Oke, dari Meditasi Kristiani. Bolehkah saya tanya, Romo, itu kan boleh, boleh ada silakan. gambar Yesus ya. Gambarnya itu kan dari jantung ya, Romo ya. Itu Ya, memancarkan cahaya merah dan hmm, 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 berkibar. hmm. Itu artinya apa ya, Romo? Itu membahasakan ketika Yesus disalib itu kan lambung Yesus itu kan ditikam Ya. dan dari sana mengalir air dan darah. Hmm. Ya, putih dan merah itu kan membahasakan itu. Tetapi itu adalah yang ini simbol yang ditampilkan Yesus yang sudah bangkit. Ya, itu mengingatkan akan korban diri Yesus yang hanya terjadi karena belas kasih tadi itu. Ya, ingat tadi itu Yohanes bab 3 ayat 16 tadi itu. Begitu besar kasih Allah begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengutus putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tapi supaya orang percaya itu apa yang terjadi? Yesus harus melayani manusia, dan pelayanan terbesar adalah wafatnya di salib. Itu pelayanan yang terbesar. Hanya dengan memandang Yesus disalib, bangsa-bangsa itu ditarik. Orang yang percaya pada Kristus sesudah Yesus wafat dan bangkit dan naik ke surga jauh lebih besar daripada yang percaya pada Yesus pada saat dia masih hidup. Ya. Jadi apa yang ditampilkan Santa Faustina di sini mengingatkan kita akan korban Yesus yang terbesar, yakni wafatnya di salib. Yang memang semata-mata menggambarkan belas kasih ilahi kepada manusia. Agar oleh wafatnya itu bilur-bilur kita disembuhkan, agar kita meraih kembali hidup yang sebetulnya sudah direbut oleh kegelapan. Tapi berkat kematian Kristus yang mengalahkan maut, lalu kita memperoleh kembali hidup. Begitu ya kira-kira Pak Tandi? Ya, saya ngerasakan Romo karena itu ada energinya Romo dari dada itu Romo. Ya, Itu maka saya ingin mengetahui itu eh, warna merah dan biru itu ya. eh, apa energinya tuh apa? Energi sebetulnya bukan energi seperti yang dilakukan dalam banyak meditasi seperti apa pengosongan diri atau apa yang disebut sebagai cakra dan sebagainya. Saya tidak percaya itu. Energi di sini itu adalah kesadaran tentang korban diri Yesus Kristus. Ya, jadi bukan satu tenaga dalam yang kita peroleh sebagai bentuk pengolahan batin seperti yang terjadi misalnya dalam perguruan silat dan sebagainya. Tidak, bukan itu. Energi di sini adalah kesadaran akan korban diri Kristus dan itu menumbuhkan penghargaan. Seseorang yang kita cintai itu kita ingin mengikuti apa yang dia katakan. Nah, kalau kita mengasihi Kristus, maka dengan seharusnya kita mengikuti perintah Kristus. Kamu adalah sahabatku kalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan. Nah, perintah Kristus itu apa? Pikulah salibmu dan ikutilah aku, agar kamu layak menjadi muridku. Lalu, pergilah dan wartakanlah kerajaan surga. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ada banyak perintah lain, tapi saya suka mengutip ini. Salib yang membaharui kita, dan pewartaan kita kepada orang sebagai buah dari pengenalan kita akan Yesus Kristus. Ya Romo, Ya, saya rasakan itu energinya kasih Romo yang saya rasakan.
Oke, Pertanyaan baik. itu Ya, kasih. oke. Baik, sama-sama Pak Tande ya. Romo, ada satu lagi Ibu Emma mau sharing, boleh Romo? Silakan. Bu Emma silahkan. Kita hanya Selamat beberapa menit lagi ya Bu Emma, silakan ya. malam, Romo. Romo, saya ingin bercerita tentang saya mengenal kerahiman ini. Apa sih yang sudah saya alami gitu ya. Awal tahun 5 tahun pertama, Romo, itu pasti ada rasa sukacita saja ya. Senang bisa bertemu banyak umat, senang bercerita tentang bagaimana Yesus berkarya dalam hidup, itu senang sekali ya. Saling bercerita gitu. Dalam iman juga menyadari tindakan mana yang benar yang boleh kita lakukan itu. Tapi pada tahun 5 tahun berikutnya, tahun yang memasuki tahun ke-10, saya tuh merasakan ada rasa syukur yang luar biasa, Romo. Karena sudah bisa membiasakan diri dengan tekun berdoa, jalan salib pada jam 3 sore. Itu luar biasa, Romo. Dan saat itu pun saya bisa membantu mendoakan orang-orang yang membutuhkan bantuan doa. 5 tahun berikutnya, Romo, hingga tahun ini tuh saya sudah 15 tahun, Romo. Itu banyak sekali. Cepat membuka hati, Romo. Mudah merasakan iba. Gak mungkin saya tuh bisa mengatakan bila orang minta bantuan, wah saya nggak bisa bantu. Itu tidak bisa, Romo. Selalu akan bilang, oke, saya akan bantu. Walaupun kondisi saya sedang sakit pun saya tidak berbicara. Saat itu saya sedang sakit. Saya tidak tega gitu, Romo, untuk mengatakan. Terus juga diberi talenta khusus itu luar biasa, Romo. Jadi waktu melihat seseorang itu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalam orang itu apa tahu, Romo. Itu bagi saya luar biasa, Romo. Di Oke. saat kerahiman ilahi waktu 19 April 2009 itu kan saya baru beberapa bulan, Romo, untuk Hmm. melayani Tuhan ya. Tapi itu saya sudah diberi rumah, Romo. Jadi saya tuh waktu pertama kali itu saya nggak bisa ikut full menyimak misa dalam pesta kerahiman itu. Hanya bilang, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Itu saja ungkapannya, Romo. Karena belum ada permintaan dari saya, tapi saya sudah diberi. Itu yang buat saya tuh semacam pungguk saya tuh, aduh, terenyuh gitu loh, Romo, menerima hadiah yang sungguh luar biasa. Dan masa pandemi kemarin, tahun 20, 21, 22, saya tetap hadir dalam Misa Kudus di saat pesta kerahiman ilahi. Itu bagi saya tetap saya lakukan itu karena saya merasa saya punya dosa banyak dan saya pasti diampuni. Segala macam yang saya sudah lakukan dengan novena dan segala macam itu pas saat pesta saya menerima indulgensi penuh dengan menyambut Yesus. Itu luar biasa, Romo. Saya mohon doa Romo besok pada hari Ibu, tepat 15 tahun saya diberi tugas Bapak Uskup untuk berkarya kerahiman. Mohon saya bisa sehat. Itu saja, Romo. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Emma. Baik teman-teman, Bu Christine saya sampaikan beberapa hal ya. Nomor satu, kita akan merayakan Natal, dan pada akhir tahun ini kami banyak sekali aktivitas 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang. Jadi saya belum bisa menentukan tanggal pasti kapan pertemuan bersama berikut pada bulan Januari. Belum bisa. Saya akan menyampaikannya sesudah set seluruh agenda saya bersama dengan agenda keuskupan agar jangan terjadi tabrakan. Nah, tapi yang jelas Februari dan seterusnya kita akan berusaha konsisten dengan program yang kita miliki ya supaya proses pengayaan iman kita itu berjalan. Mungkin akan ada pendekatan berbeda, tapi upaya kita untuk ini tetap berjalan. Yang kedua, teman-teman supaya mengikuti dari hari ke hari, ah, dari hari ke hari itu eh, mengikuti dengan baik 3 nomor yang disampaikan itu, walaupun Anda sudah pernah mendengarkan dari tempat lain, tidak ada masalah. Yang kedua, eh, ikuti nomor-nomor itu. Bisa tulis refleksi, ya, bisa tulis refleksi pribadi atas bacaan yang ditawarkan, bisa tuliskan pengalaman iman, tapi tidak segala sesuatu harus ditampilkan di WA Group Kerahiman Ilahi ini. Jadi sebagus apapun khotbah pastormu atau tulisannya yang bagus, tidak usah ditampilkan. Itu bisa ditemukan dari tempat lain. Ya,
Di kita, forum kita itu khusus kerahiman ilahi, refleksi peserta boleh, bukan meneruskan refleksi orang sebagus apapun. Ya, saya lebih menghargai refleksimu daripada refleksi yang Anda dengar dari orang lain. Nah, tapi juga tidak berarti bahwa kita harus mengulang segala sesuatu dari awal lagi ya. Jadi diharapkan bahwa ini bisa menjadi catatan bagi kita semua. Ya, dan akhirnya saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan berjalan bersama 1 tahun ini. Karena untuk saya, ini juga pengalaman yang sangat memperkaya. Selalu mengingatkan bahwa ada kewajiban iman, karya kerahiman yang harus diwujudkan. Ya. Mbak Christine, ini ada satu pertanyaan yang saya mau tanggapi sebentar ya. Silakan. Martinus Hera dari Sabah kelihatannya ini. Untuk penghormatan gambar kerahiman, bolehkah yang sakit itu menyentuh gambar tangan kiri, menyentuh cahaya merah dan kanan yang putih? Oke, boleh Martin, tapi jangan memperlakukannya itu sebagai sebuah benda magic ya. Saya tidak setuju dengan itu. Mau tangan kiri sentuh merah, tangan kanan sentuh putih atau apa, karena memang pas dengan itu tidak ada masalah. Tapi kalau tidak menyentuh juga tidak ada masalah, menyentuh kiri silang begini juga tidak ada masalah. Intinya adalah memandang gambar kerahiman ilahi itu harus mengingatkan kita akan karya belas kasih Yesus. Karena karya belas kasih Yesus itu merupakan puncak dari pengorbanan diri Tuhan bagi manusia. Nah, kalau Tuhan pun mau berkorban bagi manusia, kita manusia itu atas alasan apa tidak mau berkorban bagi sesama? Gitu loh pesannya. Ya, oke. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kristin. Ya, terima kasih Romo. Romo, sebelumnya bagi teman-teman yang ingin join WA chat, silahkan klik di link yang saya udah tampilkan di atas ya. Dan juga isi daftar hadir juga kalau bisa. Dan terima kasih untuk teman-teman. Kayaknya udah semakin malam ya Romo ya. Ya. Akhiri ya. Romo, untuk doa malam Ya. bagaimana Romo? Jadi kita tutup dengan doa, nanti sekaligus mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih karuniamu dan terima kasih untuk penyertaanmu selama 1 tahun ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kepada kami kesadaran baru untuk terus berpartisipasi di dalam karya pelayanan gerejamu. Semoga inspirasi yang kami peroleh dari belajar buku harian Santa Faustina mengingatkan kami akan kewajiban kami yang paling utama, yakni mewartakan firman-Mu, firman yang menjadi manusia, yakni Yesus Kristus Putramu, yang telah mengorbankan diri di salib untuk keselamatan kami. Semoga berkat pembelajaran kami ini, cinta kami kepada Kristus semakin berkobar, yang kami wujudkan dalam rupa pelayanan cinta kepada sesama. Tuhan, jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga saudara-saudara sekalian Tuhan diberkati bersamamu. oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Baik. kasih Romo.